won't hold back, but trust me, you gon' hold that, hold that. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Intan Yulia Azahra dari kelas C4 Manajemen dengan nomor NPM 101200070. Di video penjelasan perilaku organisasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang penelitian atau pengamatan yang telah saya lakukan, yaitu perilaku individu yang ada di sebuah organisasi dalam sebuah perusahaan. Tapi sebelum itu, mari kita simak video penjelasan tentang materi-materi yang telah saya ringkas, yaitu tentang dasar-dasar perilaku individu, nilai dan sikap, kepribadian dan emosi, serta persepsi dan pengambilan keputusan. Jadi mari kita simak ya teman-teman, semoga dimengerti. Nah, jadi teman-teman, di dalam perilaku individu itu ada karakteristik biografis, kemampuan, kepribadian, belajar, perilaku organisasi positif. Karakteristik biografis merupakan karakteristik pribadi yang dapat diperoleh dalam berkas personalia dari seorang karyawan seperti usia, jenis kelamin, status kawin, jumlah tanggungan, dan masa kerja. Usia, keyakinan bahwa makin tuanya seseorang, produktivitasnya merosot tidak selalu terbukti. Karyawan tua mempunyai tingkat kemungkinan yang dapat dihindari yang lebih rendah dari karyawan muda. Makin tua, semakin kecil kemungkinan berhenti dari pekerjaan karena yang pertama, semakin terbatasnya pekerjaan alternatif, dan yang kedua, masa kerja yang lebih panjang berdampak pada tingkat imbalan yang lebih baik. Bertambahnya usia, kepuasan meningkat untuk karyawan profesional dan di antara non-profesional merosot selama setengah baya dan naik lagi pada tahun-tahun yang lebih belakangan. Jenis kelamin. Tidak ada beda yang bermakna dalam produktivitas kerja antara pria dan wanita. Wanita mempunyai tingkat kemangkiran dan keluarnya karyawan yang lebih tinggi daripada pria. Tidak ada bukti yang menyatakan jenis kelamin karyawan mempengaruhi kepuasan kerja. Status kawin dan jumlah tanggungan. Tidak cukup bukti ada efek status perkawinan pada produktivitas. Karyawan yang menikah lebih sedikit absensinya, mengalami pergantian yang lebih rendah, dan lebih puas dengan pekerjaan mereka daripada rekan sekerja mereka yang bujangan. Banyaknya tanggungan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas, tingkat absensi, pergantian, dan kepuasan kerja. Dari segi masa kerja, tidak ada alasan untuk meyakini bahwa orang yang lebih lama berada pada suatu pekerjaan lebih produktif daripada mereka yang senioritasnya lebih rendah. Senioritas berkaitan secara negatif terhadap kemangkiran dan pergantian karyawan. Masa kerja dan kepuasan saling berkaitan secara positif. Nilai yaitu keyakinan mendasar bahwa suatu cara bertingkah laku atau tujuan akhir tertentu lebih disukai secara personal atau sosial daripada cara bertingkah laku atau tujuan akhir yang berlawanan. Nilai-nilai penting bagi studi perilaku organisasi karena menjadi dasar bagi motivasi, sikap, serta persepsi. Apakah sikap itu? Sikap mencerminkan bagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu seperti objek, orang, atau peristiwa. Jadi sikap adalah evaluative statement atau judgment tentang objek, orang, atau peristiwa. Tipe sikap terbagi dari 3, yaitu kepuasan kerja, keterlibatan kerja, komitmen organisasi. Selanjutnya, apa itu kepribadian? Kepribadian yaitu keseluruhan cara yang digunakan oleh seseorang dalam bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Pola perilaku, pikiran, dan emosi yang unik dan relatif stabil yang ditunjukkan oleh seseorang. Determinan kepribadian. Ada hereditas, yaitu diturunkan dari orang tua, dari struktur molekul, dari gen dalam kromosom. Ada pula lingkungan, yaitu kebudayaan, pola asuh, norma di tengah keluarga, teman,
kelompok sosial, dan pengaruh lain yang dialami. Serta ada situasi, yaitu mempengaruhi dampak hereditas dan lingkungan terhadap kepribadian. Selanjutnya, emosi. Emosi terbagi menjadi 3, yaitu affect, tentang perasaan yang dialami seseorang, a broad range of feeling that people experience, serta emotion, perasaan mendalam, intens, yang diarahkan kepada seseorang atau sesuatu. Yang terakhir ada moods, perasaan yang cenderung kurang mendalam ketimbang emosi dan tanpa stimulus kontekstual. Ada 6 emosi universal. Yang pertama bahagia atau happiness, kedua terkejut, surprise, takut, fear, sedih, sadness, marah, anger, jijik, disgust. Selanjutnya ada persepsi. Persepsi merupakan suatu proses yang digunakan oleh seseorang untuk menata dan menafsirkan sensory impression yang diterimanya untuk memberi makna pada lingkungannya, atau suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih, menata, dan menafsirkan informasi. Mengapa persepsi itu penting? Karena perilaku orang didasarkan atas persepsi mereka tentang realitas, bukan realitas itu sendiri. The world as it is perceived is the world that is behaviorally important. Dan yang terakhir ada pengambilan keputusan individual, yaitu individu berpikir dan menggunakan nalarnya sebelum bertindak, serta dalam situasi keputusan tertentu, orang mengikuti model pengambilan keputusan rasional. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang telah saya amati dalam perilaku individu di sebuah organisasi perusahaan. Jadi, pada hari Selasa, saya mendatangi sebuah perusahaan dan di sana ada beberapa karyawan, kita sebut saja A, B, C, D, dan E. Perilaku individu yang pertama yang kita sebut sebagai A, berusia sekitar 23 tahun. Terus sikap dia selama bekerja kurang lebih memiliki sikap yang profesional, yaitu bertanggung jawab serta menyelesaikan tugasnya dan membantu karyawan yang lainnya. Dia juga bertingkah laku seperti karyawan pada umumnya lah ya. Kepribadiannya juga sangat baik dan menurut saya juga dia memiliki etika yang sangat bagus ya, seperti profesional dan bekerja, tidak bermain-main, tidak mengobrol, intinya serius, menekuni pekerjaan tersebut. Serta yang B, menurut saya kisaran usianya itu sekitar 22 tahun. Terus etika dia juga bagus kok, profesional dan bekerja, terlihat jujur. Terus tapi menurut saya dia tuh tidak memiliki komunikasi yang baik dikarenakan dia sepertinya terlihat memiliki kepribadian yang malu-malu kucing. Terus keterampilannya juga dalam bekerja cukup memuaskan. Sepertinya dia sangat penyabar dan baik hati serta murah senyum. Intinya emosinya tuh stabil, tidak marah gitu, tidak gampang marah. Selanjutnya itu yang C ya. Sebenarnya sama-sama aja, tapi kepribadian dia itu sangat menarik. Soalnya pakaiannya itu menurut saya masih kayak terlihat rapi, bersih dari awal bekerja. Terus dia juga murah senyum. Oh iya, dia juga memiliki semangat yang sangat tinggi. Terus memiliki etika yang baik dan profesional, serta sepertinya dia memiliki komunikasi yang cukup baik karena terlihat dari saat dia bicara dengan karyawan yang lainnya, aktif juga. Terus oh ya, rendah hati, intinya baik, cukup baik.
Kalau yang perilaku individu yang D itu tuh sebenarnya nggak jauh beda dari yang A. Jadi gitu teman-teman. Terus kalau yang E itu menurut saya D itu kepribadiannya cukup unik ya, lucu gitu. Tapi dia juga aktif, pokoknya sering bertanya ke atasan, terus kreatif, kerja keras juga, terus mudah beradaptasi, serta sikap dia selama bekerja juga bagus lah ya, kompeten. Tapi dia agak sedikit ya masih selalu bercanda di saat bekerja, jadi diselingi bercanda waktu bekerja. Terus dia juga sangat bekerja keras, jujur, oh ya dia juga sopan santun, terus mampu bekerja sama dengan timnya gitu. Dia tuh kalau menurut saya dia tuh kalau tidak tahu bakalan bertanya, jadi intinya komunikasinya bagus sih, baik. Nah, sekian dari saya tentang mengamati atau menganalisis perilaku individu terhadap sebuah organisasi yang ada di sebuah perusahaan. Cukup sekian penjelasannya. Maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.